Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Endang Sri Wahyuni dari kelas 18 MIB. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhammad M.Com. Nah, di video kali ini saya akan menghubungkan klien ke server atau Windows 7 ke Windows 8. Baiklah, pertama-tama di sini yang akan kita lakukan adalah mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu aplikasi VirtualBox. Baiklah, terlebih dahulu sini kita akan membuat mesin dengan nama Windows 8. Kita klik selanjutnya, kita pilih penyimpanannya 25 GB. Untuk di awal kita next-kan saja ya. Ini kita buat 25 sama seperti di awal tadi. Lalu kita buat. Nah, jika sudah selesai, kita jangan lupa untuk pergi ke pengaturan untuk mengatur penyimpanannya. Kita pilih penyimpanan, kita pilih yang kosong, lalu kita di sebelah kanan ada kayak gambar kaset gitu, lalu kita klik. Kita pilih ISO yang 2008. Setelah itu kita akan mengatur jaringannya. Adaptor 1 kita pilih jaringan internal. Kemudian kita OK kan. Setelah itu kita mulai atau menjalankan mesin. Kita tunggu loadingnya sampai dia terbuka menjadi Windows 8. Nah, jika sudah tampil seperti ini, kita pilih next saja. Lalu kita install. Tunggu dia loading. Jika tampil seperti ini, kita pilih yang kedua. Kita pilih full instalasi. Kita checklistkan, lalu kita next. Kita pilih yang custom. Lalu kita pilih yang draft, lalu new. Setelah itu kita apply, lalu next kan. Kita tunggu loadingnya sampai instalasi benar-benar selesai.
Nah, jika semua instalasi sudah selesai, maka dia akan muncul seperti ini, lalu kita oke. Nah, setelah itu di sini dia akan meminta password sebagai admin. Kita isi passwordnya. Lalu konfirmasi password yang udah kalian isi di atas tadi sebelumnya. Lalu kita klik saja tanda panah di samping. Kita okekan saja. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, yang artinya sudah masuk ke Windows 8. Oke, baik, di sini jangan lupa untuk mengatur IP. Kita klik kanan pada samping gambar loudspeaker. Lalu kita pilih network, lalu klik manage network, lalu klik pada jaringannya. Setelah itu kita pilih yang properties, lalu kita pilih yang 4, versi 4. Kita aktifkan dulu use-nya. Lalu kita isi IP address-nya 192.168.10.1. Lalu kita isi juga gateway-nya 192.168.10.2. Nah, di sini gateway dan IP-nya tidak boleh sama ya. Kita isi juga DNS-nya. Kalau di sini DNS harus sama dengan IP address 192.168.10.1. Lalu kita okekan. Kita okekan saja, lalu kita close. Nah, setelah itu di sini kita akan mengaktifkan direktori domainnya. Kita klik samping start, lalu kita pilih rules, lalu add rules, kemudian kita next-kan. Nah, di sini kita pilih yang aktif directory domain. Lalu kita next-kan. Kita next. Lalu kita install. Tunggu instalasi selesai. Setelah instalasi selesai, kita close-kan saja. Setelah selesai menginstal, kita akan membuat sebuah domain dengan cara yaitu kita run Windows R dengan kita klik DC Chrome, lalu kita okekan. Sudah tampil seperti ini, lalu kita checklistnya saja, use-nya itu, lalu kita next. Kita next-kan, lalu kita pilih yang paling bawah create new, lalu kita next. Nah, di sini kita buat sebuah domain. Kalau saya akan membuat endang.amp.com. Terserah ya, apa saja juga boleh. Lalu kita tunggu sampai dia selesai. Nah, jika muncul seperti ini, kita next-kan saja. Lalu di sini kita pilih yang paling bawah, yaitu 2008. Lalu kita next. Lalu kita next. Kita yes-kan saja. Ini kita next-kan saja. Nah, di sini kita akan membuat password sebuah domainnya. Tidak boleh sama dengan password adminnya sebelumnya ya.
Setelah sudah selesai membuat passwordnya, kita next. Lalu kita nextkan saja. Kita tunggu sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk kita checklistkan yang robotnya. Nah, jika muncul seperti ini, kita pilih masukkan, kita pilih papan ketik, lalu kita pilih yang pertama. Nah, setelah ini kita masukkan password yang kita buat di awal tadi, yaitu password adminnya. Setelah itu kita klik tanda panahnya. Nah, setelah sudah tampil, langkah selanjutnya adalah kita untuk mengaktifkan usernya, yaitu start administrative tools, lalu aktif directory user dan komputer. Di sini kita klik domain yang kita buat tadi. Setelah kita klik, kita pilih user, kita klik kanan pada usernya, lalu kita pilih new. Setelah itu kita pilih user. Setelah itu kita isi formnya dengan nama awal, Endang, lalu nama akhir Sri Wahyuni. Lalu isi user dengan nama lengkap Endang Sri Wahyuni. Kemudian kita nextkan. Nah, di sini kita buat password usernya. Nah, untuk mengisi password ini tidak boleh sama dengan password admin dan password domain sebelumnya. Dan password ini harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Lalu konfirmasi password yang udah dibuat di atas tadi. Lalu jangan lupa kita untuk menceklis password never expired. Lalu kita nextkan, lalu finish. Setelah itu kita buka usernya, lalu kita double klik user yang kita buat tadi untuk membuka menu konfigurasinya. Kemudian di bagian generalnya kita isi nama kita. Contoh saya isi Endang, lalu jangan lupa isi emailnya. Setelah kita selesai mengisinya, kita pergi ke address, kita isi alamat, misalnya alamat saya di Jalan Swakarya, lalu kita isi PO Box-nya, terserah ya mau apa aja, saya isi 888, lalu city-nya saya buat Pekanbaru, provinsinya saya buat Riau, lalu saya buat kode posnya 12345, terserah ya mau apa aja. Lalu kita buat di sini Indonesia, kita apply-kan,
Setelah itu kita ke akun. Nah, di sini kita akan membuat sebuah jadwal tanggal. Misalnya dari Monday ke Thursday. Kita buat dari titik 4 sampai 8. Setelah kita buat, lalu kita pilih checklist di atasnya tadi, lalu kita oke. Kita pilih tanggalnya, kita rubah menjadi 2021. Lalu kita apply-kan. Nah, di organization-nya ini kita pilih job title-nya admin, lalu departemennya kita buat TI saja, kemudian kita change, kemudian kita advance, lalu find now, kita pilih yang administrator, lalu kita oke-kan. Setelah itu kita apply lagi. Nah, ke member of kita add, lalu advance, lalu find now, kemudian kita pilih yang admin, lalu kita oke-kan saja. Di sini kita merubah user menjadi admin. Nah, setelah selesai kita membuat usernya, langkah selanjutnya adalah kita untuk membuat host domainnya, yaitu dengan cara klik start, lalu kita pilih yang administrative tools, kita pilih yang DNS-nya. Setelah itu kita double klik di nama komputernya, lalu kita pilih folder forward lookup, kita klik di domain kita tadi, lalu kita klik kanan di bagian kosong, kita pilih new host. Setelah itu kita isi namanya dengan www, lalu kita isi IP addressnya dengan 192.168.10.1, lalu kita add host. Nah, ini berarti tandanya sukses, lalu kita down saja. Lalu kita pilih folder reverse, lalu klik kanan, new zone, kemudian next yang kita primary zone, kemudian tools DNS yang di tengah, lalu kita pilih 4, lalu kita isi di sini 192.168.10. Cukup 3 saja ya, lalu kita next kan. Kita pilih yang pertama, lalu finish. Nah, jika sudah diatur semua di server 8, maka kita akan membuat kliennya atau Windows 7. Kita buat di sini baru, kita buat dengan nama mesin Windows 7. Lalu kita lanjut, kita pilih yang 2048, kita next, kita lanjut saja, kita lanjut. Di sini kita pilih, kita ketikkan 25 GB saja, lalu kita buat. Nah, Windows 7 sudah terbuat. Sama seperti di awal tadi, jangan lupa kita untuk mengatur penyimpanan dan jaringannya. Kita pilih ISO yang Windows 7-nya. Kita pilih jaringannya, adapter satunya, kita pilih jaringan internal.
harus sama ya, sama seperti yang di Windows 8 tadi, sama-sama jaringan internal. Oke, kita mulai saja. Kita tunggu loadingnya sampai terbuka Windows 7. Nah, jika muncul seperti ini, kita nextkan saja. Bisa juga kalian jika ingin memilih bahasa Indonesia. Lalu kita pilih install. Kita tunggu loadingnya. Setelah itu ini kita checklist saja. Lalu kita nextkan. Kita pilih yang custom. Sama seperti tadi, kita pilih drive, lalu new, kita apply-kan, lalu next. Tunggu sampai instalasi selesai. Nah, jika muncul seperti ini, sini suruh membuat nama PC-nya, kita buat client, lalu kita next. Ini kita next-kan saja. Lalu kita pilih yang nomor 3, Ask Me Later.
Nah, di sini kita atur, kita buat di sini Bangkok, Hanoi, Jakarta. Lalu kita next. Nah, ini kita pilih yang Word yang di tengah. Setelah itu kita tunggu sampai dia selesai dan muncul Windows 7-nya. Nah, sudah selesai. Kita akan mengatur IP. Kita open network. Kita cek adapternya, lalu kita pilih jaringannya. Lalu kita pilih properties. Kita pilih yang 4. Lalu kita aktifkan dulu use-nya. Kita buat sini IP-nya 192.168.10.2. Nah, IP untuk di Windows 7 tidak boleh sama dengan IP di Windows 8. Kita atur gateway-nya. Gateway-nya juga sama, tidak boleh sama dengan IP address-nya. Jadi kita buat di sini gateway-nya 1. DNS kita buat 1. Lalu kita oke kan. Setelah itu kita coba untuk ngepingkan apakah sudah terhubung Windows 7 ke Windows 8. Kita ping dengan IP address-nya Windows 8, yaitu ping 192.168.10.1 Nah, ini tandanya berarti Windows 7 sudah terhubung dengan Windows 8. Nah, jika kita ingin ngeping dari Windows 8 ke Windows 7, kita harus mematikan dulu firewall-nya yang ada pada Windows 7 dan Windows 8-nya. Kita matikan dulu firewall-nya yang ada di Windows 7. Kita off-kan saja. Lalu oke. Nah, setelah itu kita matikan juga yang ada pada Windows 8. Ini kita pilih masukkan, lalu papan ketik. Lalu kita pilih yang pertama. Lalu kita masukkan password admin yang pertama. Lalu kita klik tanda panah. Setelah itu kita matikan firewall-nya. Nah, kita off-kan saja, lalu kita oke. Nah, setelah itu baru bisa kita ping apakah sudah terhubung dengan Windows 7. Kita ping dengan IP address-nya Windows 7. Ping 192.168.10.2. Lalu minte, kita oke kan. Nah, sama seperti tadi, ini artinya sudah terhubung. Jika semua sudah terhubung, langkah selanjutnya adalah mengaktifkan remote asistennya. Di Windows 8 kita klik di samping start, lalu features, lalu add features, lalu kita pilih remote assistant, lalu next, lalu install.
Kita tunggu sampai penginstalan selesai. Oke, sudah selesai, kita close. Setelah itu, untuk mengaktifkan remote-nya, kita kembali ke manajer. Lalu kita pilih konfigurasi remote. Lalu kita pilih yang paling bawah. Kalau seperti ini kita oke-kan saja. Oke. Setelah itu jangan lupa untuk merestart Windows 8. Di sini kita tambahkan komen, terserah, bebas, apa saja, lalu kita oke-kan. Setelah itu kita pergi ke Windows 7, klik Start, klik kanan pada komputer, lalu pilih Properties. Kemudian kita pilih Remote Setting. Kita akan men-setting remote-nya. Kita pilih paling bawah Allow. Lalu kita oke. Setelah itu kita kembali lagi ke Start. Lalu klik kanan pada komputer, Properties. Lalu kita pilih yang Change Setting, lalu change. Nah, sini kita klik dulu member of-nya, domain. Kita isi domain kita yang sudah kita buat tadi, seperti contohnya endang.amp.com. Lalu oke. Di sini diminta isi username dan password. Kita buat username-nya administrator, lalu password-nya password di awal tadi saat membuat admin, lalu kita oke. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita oke-kan saja, lalu jangan lupa untuk kita restart. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka kita klik saja di bagian atas, masukkan, lalu papan ketik, lalu kita pilih paling atas. Di sini kita tidak perlu masukkan password, kita pilih saja tanda panah di samping. Nah, jika sudah selesai, maka kita akan coba ngeping domainnya tadi dari Windows 7 ke Windows 8. Apakah sudah berhasil? Kita coba untuk ngeping dengan Windows R. Kita klik ping www. Nama domain kalian tadi, seperti contohnya endang.amp.com. Lalu kita minte oke. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka domain tadi berhasil kita hubungkan, atau klien terhubung dengan server, atau Windows 7 terhubung dengan Windows 8. Begitupun sebaliknya. Nah, sini kita akan melihat apakah sudah benar-benar terhubung atau belum. Kita lihat di Windows 8. Kita lihat di Start. Kita pilih administratif tool, lalu kita pilih komputer. Nah, di sini sudah terhubung dengan nama klien PC. Nah, itu berarti dia sudah terhubung satu sama lain. Nah, itulah tadi cara menghubungkan klien ke server atau Windows 7 ke Windows 8, begitupun dengan sebaliknya. Nah, jika kalian ragu, jangan lupa untuk mencobanya. Karena tidak ada keberhasilan tanpa diawali kegagalan. Baiklah, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.